Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil survei kami yang berada di kawasan SMK Negeri 4 Garut yang berlokasi di Jalan Sukabuning. Oke, sebelum ke inti pembahasan, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen lalu lintas, di mana manajemen lalu lintas merupakan perorganisasian, perencanaan dan pemberian arah dan juga pemantauan keadaan pergerakan lalu lintas termasuk berjalan kaki, pesepeda motor dan juga semua tipe kendaraan. Dan ada parameter utama lalu lintas adalah yang pertama arus atau volume lalu lintas dengan simbol V. Kemudian ada kecepatan dengan simbol U dan juga kerapatan. Simbolnya adalah K. Dan arus atau volume adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik pengamatan pada ruas jalan persatuan waktu. Kemudian volume lalu lintas diperoleh berdasarkan namanya pengamatan lebih ataupun sama 1 jam. Jadi di sini ada kecepatan. Kecepatan kendaraan merupakan besaran jarak tiap satuan waktu tempuh. Kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam satuan kilometer per jam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Permana dengan NPM 2211004. Di sini saya akan menjelaskan terkait survei lalu lintas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah perhitungan secara manual, yang kedua adalah perhitungan secara otomatis. Selanjutnya di sini ada perolehan data. Data yang pertama adalah data yang dapat diperoleh dari perhitungan secara manual di ruas jalan tersebut. Yang pertama mungkin lalu lintas harian rata-rata yang disebut LHR. Yang kedua adalah klarifikasi ataupun komposisi arus lalu lintas. Yang ketiga adalah volume jam sibuk. Yang keempat adalah faktor jam puncak. Mungkin di sini ada data yang dapat diperoleh dari perhitungan secara manual di simpang jalan. Yang pertama mungkin ini volume per jam. Yang kedua adalah arah pergerakan. Yang terakhir klarifikasi ataupun komposisi kendaraan. Yang selanjutnya mungkin jenis-jenis survei lalu lintas. Yang dimana jenis-jenis ini yang pertama mungkin ada volume arus lalu lintas. Isinya ada ruas jalan, ada simpangan. Yang ketiga mungkin kemacetan. Isinya ada kecepatan setempat ataupun itu spot speed survey. Ataupun kecepatan perjalanan ataupun itu travel speed survey. Ada kecepatan gerak atau running speed survey. Yang ketiga mungkin durasi parkir. Yang terakhir mungkin tundaan lalu lintas. Yang selanjutnya di sini ada peralatan survei manual. Yang pertama peralatan ini walking meter. Yang kedua adalah meteran. Yang ketiga mungkin traffic counter. Yang keempat adalah stopwatch. Yang terakhir mungkin yang kelima adalah kamera video. Contoh peralatan survei automatic. Yang pertama ada pneumatic tube. Yang kedua ada lob stop. Yang terakhir adalah laser gun. Yang selanjutnya mungkin survei lalu lintas. Pengisian formulir utuh survei arus lalu lintas ini di ruas jalan tersebut untuk setiap kendaraan dilakukan dalam interval 15 menit. Di simpang pengisi jumlah kendaraan, pengamat harus mencatat kondisi cuaca serta hal-hal independent yang mempengaruhi ketelitian data seperti adanya pawai kendaraan ataupun itu kecelakaan lalu lintas jalan di jalan tersebut. Adapun untuk perhitungan secara manual, ini selain dilakukan dengan cara mencecah kendaraan head oleh pengamat juga dapat dilakukan dengan bantuan alat pencacah ataupun seperti counter. Mungkin ada perhitungan arus ini dapat dilakukan selain dengan pengamat tetap berada pada titik pengamatan ataupun pengamat bergerak di sepanjang
ruas jalan yang diamati dengan penggunaan kendaraan. Survei arus semacam ini dapat disebut survei Lading Kur Observer dari pengamatan. Dengan metode eh, Karl besar akan diperoleh sebesar volume rata-rata di kecepatan rata-rata di sepanjang ruas pengamatan. Yang selanjutnya ada titik pengamatan. Sesuai dengan tujuan survei, ruas ataupun simpangan. Di sini ada pengamatan. Area yang tidak terganggu ditetapkan batasnya. Seperti ruas ataupun itu simpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menerangkan tentang survei otomatis. Sepasang detektor yang ditempatkan berdekatan, misal jarak 3 meter. Kedua, jarak dibagi selisih waktu lewatnya gandar depan. Pada setiap detektor merupakan kecepatan setempat. Ketiga, cocok untuk pencatatan menerus. Keempat, peluang kesalahan ukur menjadi apabila posisi kendaraan beriringan. Terus survei manual terbagi 4 juga, yaitu dua pengamat ditempatkan terpisah sejarak 50 m dan mengapit 2 pengamatan. Pengamat 1 akan memberi tanda ke pengamat 2 untuk mengaktifkan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 1. Ketiga, pengamat 2 akan mematikan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 2. Keempat, 50 m dibagi waktu tempuh antara posisi pengamat 1 dan pengamat 2 dianggap sebagai kecepatan setempat. Yang ketiga, survei semi otomatis menggunakan dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan alat speed gun yang diarahkan ke kendaraan yang akan diukur kecepatannya. Kedua, pada layar monitor akan terlihat kecepatan kendaraan tersebut berdasarkan pantulan gelombang. Survei waktu perjalanan, moving car observer. Ada 2 metode. Kendaraan survei dijalankan dengan cara mensimulasikan kecepatan kendaraan rata-rata di dalam arus lalu lintas dengan mencatat dan menyeimbangkan jumlah kendaraan yang menyiap dan jumlah kendaraan yang disiap oleh kendaraan survei. Metode pertama, di sini ada rumus T sama dengan X ditambah Q T1 dibagi Q, yang artinya T sama dengan waktu perjalanan yang diizinkan, T1 waktu perjalanan yang diamati, Q volume rata-rata atau dari survei pencacahan, X jumlah kendaraan yang menyiap, jumlah kendaraan yang disiap. Metode kedua, metode moving car dikembangkan oleh TRRL, penelitian transportasi di Inggris. Digunakan 3 orang pengamat dan 1 pengemudi untuk mengumpulkan informasi. Yang ke-1, pengemudi mempertahankan kendaraan bergerak pada kecepatan konstan. Disarankan jumlah sampel yang diambil adalah 6 putaran. 2, pengamat 1 menghitung kendaraan yang disiap. Yang ke A dan kendaraan yang menyiap. Yang B kemudian hitung Y sama dengan B dikurang A. 3, pengamat 2 menghitung kendaraan berpapasan pada arus yang berlawanan atau disebut X. Pengamat 3 mencatat waktu perjalanan pada saat bergerak searah arus yang diamati. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil survei pengamatan arus lalu lintas yang dilakukan di kawasan SMK 4 Garut, ditemukan bahwa volume lalu lintas menunjukkan pola kepadatan yang signifikan pada jam-jam tertentu. Arus kendaraan cenderung meningkat tajam saat jam masuk sekolah, yaitu sekitar pukul 6:30 sampai 7:30 pagi, serta saat jam pulang sekolah pada pukul 3 sampai 4 sore. Pada periode tersebut, terjadi peningkatan jumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi, sepeda motor, dan mobil, maupun angkutan umum yang digunakan oleh siswa dan guru.
Selain itu, kendaraan yang berhenti untuk menurunkan atau menjemput siswa turut menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, terutama di titik-titik akses utama menuju sekolah. Di luar jam masuk dan pulang sekolah, arus lalu lintas cenderung lebih lancar dengan volume kendaraan yang lebih rendah. Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah sangat dipengaruhi oleh jadwal kegiatan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen lalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.